Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Iis. Kali ini saya akan sharing membagikan materi tentang 3 fungsi dari asuransi. Kenapa saya sharing tentang fungsi asuransi? Supaya kita semua tahu kalau kita punya asuransi itu tahu tentang manfaat yang kita beli, tujuan kita beli polis itu untuk apa, dan manfaatnya apa aja, dan kepada siapa orang yang harus kita lindungi terlebih dahulu sehingga kita membeli asuransi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, langsung ke materi saya yang sudah saya siapkan. Fungsi dasar asuransi itu ternyata cuma ada 3, teman-teman. Fungsi asuransi dasarnya saya gambarkan dalam bentuk segitiga. Yang pertama, fungsi asuransi pertama adalah sebagai proteksi pendapatan atau sebagai proteksi penghasilan. Kemudian fungsi asuransi yang kedua adalah sebagai proteksi aset atau proteksi keuangan keluarga kita. Kemudian fungsi asuransi yang ketiga adalah bisa untuk menciptakan aset baru atau untuk perencanaan dana waris, bahkan bisa untuk mekanisme pelestarian harta. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang fungsi asuransi sebagai proteksi pendapatan. Oke, saya akan coret-coret saja ya. Oke, kelihatan. Fungsi pertama asuransi sebagai proteksi pendapatan. Oke, seseorang bekerja itu pastikan menghasilkan namanya penghasilan atau namanya income. Nah, penghasilan income ini digunakan untuk mencukupi yang namanya biaya hidup, mencukupi yang namanya biaya rumah tangga, oh sama ya dengan biaya hidup ya. Bisa untuk mencukupi cicilan atau hutang, bisa untuk digunakan untuk bayar sekolah anak, bisa untuk ngasih orang tua, biaya orang tua, bisa digunakan untuk ngasih biaya istri. Nah, istri kan perlu make up ya. Bisa digunakan untuk kegiatan sosial atau namanya sedekah. Kemudian bisa digunakan untuk dana darurat atau untuk dana kesehatan. Oke, jelas ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ke 8 prioritas ini harus kita penuhi karena ini adalah memang kewajiban kebutuhan sehari-hari yang perlu kita penuhi. Berarti salah satunya atau salah satunya aja ya. Salah satunya berarti ada yang penting kan. Menurut saya yang paling penting dulu itu adalah kita harus mempunyai biaya hidup, biaya rumah tangga, dan biaya untuk sekolah anak. Setelah saya pikir-pikir, ternyata yang paling penting itu bukan ketiga itu, teman-teman. Ternyata yang paling penting itu adalah penghasilan kita. Kenapa penghasilan kita? Pada saat kita tidak berpenghasilan atau mengalami kondisi produktif, bahkan dipanggil Tuhan, penghasilan kita pasti otomatis akan stop. Kalau penghasilan kita stop, pasti tidak bisa mencukupi biaya-biaya ini semua. Oke, maka dari itu kita membeli asuransi, kita gunakan sebagai proteksi penghasilan atau pendapatan keluarga kita. Contoh, seseorang seseorang mempunyai income 20 juta per bulan. Dia akan melindungi pendapatan keluarga ini sampai usia orang ini pencari nafkah ini sampai usia 75 tahun misalkan. Pencari nafkah ini sekarang usianya minimal misalkan 35 tahun. Sampai mau melindungi nilai ekonomisnya pencari nafkah ini sampai usia 75 tahun. Berarti ada 40 tahun masa produktif yang harus dilindungi. Jadi, tidak adanya pencari nafkah ini, keluarga ini supaya bisa tetap berpenghasilan 20 juta per bulan. Berarti 20 juta dikali 12 dalam setahun berarti 240 juta. Dikali 4 masa produktif berarti dikali 40 tahun. Berarti kalau saya hitung totalnya ada 9,6 M. Jadi pada saat terjadi sesuatu pada pencari nafkah ini,
mengalami kondisi produktif atau bahkan dipanggil Tuhan, keluarga ini nyaman sampai sampai dalam periode 40 tahun kemudian. Jadi 9,6 M ini adalah jaminan untuk keluarga ini tetap bisa berpenghasilan. Jadi pencari nafkah ini meninggal atau tutup usia atau sampai kondisi tidak produktif, seakan-akan dia itu masih hadir penghasilannya pada saat waktu dia masih sehat, masih bisa bekerja atau masih produktif. Jadi meskipun dia meninggal pun, dia tidak meninggalkan sesuatu yang menyedihkan, tapi meninggalkan sesuatu yang berharga untuk keluarga atau ahli warisnya, yaitu adalah meninggalkan penghasilan yang tetap berkelanjutan, tetap bisa digunakan untuk melanjutkan hidup sebuah keluarga ini. Oke. Ini adalah konsep untuk melindungi masa produktif seseorang. Kemudian yang kedua adalah misalkan biaya hidupnya itu 10 juta per bulan. Berarti dikali setahun berarti ada 120 juta per bulan. Dalam financial planning, kita perlu melindungi 10 tahun biaya hidup untuk proteksi penghasilan itu kita minimal kita harus melindungi 10 tahun biaya hidup keluarga kita. Berarti kali 10 tahun berarti ada 1,2 M. Jadi pada saat pencari nafkah ini mengalami kondisi tidak produktif bahkan dipanggil Tuhan, pencari nafkah ini dengan penghasilan 10 juta per bulan sebelumnya meninggalkan sejumlah uang pertanggungan jiwa 1,2 M bisa digunakan untuk istri hidup selama 10 tahun ke depan. 1,2 M ini buat digunakan istri buat apa? Bebas. Mau digunakan sama ya, 9,6 M, 1,2 M ini digunakan istri membuat apa? Bebas. Contohnya membuat usaha atau membuat atau diinvestasikan, didepositokan. Sehingga biaya hidupnya nanti dari bunga deposito. Jadi tidak mengurangi nilai pokok 1,2 M atau 9,6 M-nya ini. Tergantung mekanisme mana yang mau dipilih oleh sang pencari nafkah dalam merencanakan memiliki proteksi pendapatan. Oke, ini adalah konsep untuk melindungi penghasilan keluarga karena tidak adanya pencarian nafkah, keluarga ini harus tetap bisa mencukupi biaya hidup sehingga orang yang tercinta, orang yang tersayang, terutama istri dan anak yang ditinggalkan, tetap bisa bermartabat secara finansial, tetap mempunyai dignity, tetap mempunyai harga diri, bahwa dia mempunyai keyakinan untuk bisa melanjutkan hidup dengan sejahtera, dengan nyaman, dengan penuh percaya diri karena sang pencari nafkah sudah meninggalkan sesuatu yang berharga bagi keluarga ini. Oke. Untuk fungsi asuransi yang kedua ini adalah sebagai proteksi aset. Oke. Ini tadi ada proteksi aset pendapatan sebagai proteksi aset atau proteksi keuangan. Proteksi aset itu seperti ini konsepnya. Kedua sebagai proteksi aset. Nah, ini saya contohkan adalah ada sebuah keluarga, ini adalah papanya, ini adalah mamanya, ini adalah anaknya. Keluarga ini berdiri di bawah keranjang keuangan yang dihasilkan oleh sang pencari nafkah, yaitu adalah keranjang keuangan yang pertama adalah dia punya uang ditaruh di bank, kemudian uangnya lebih akan didepositokan, deposito. Setelah bank dan depositonya merasa cukup, dia akan melakukan investasi. Setelah investasi, dia akan menambahkan untuk membeli aset baru di sini. Nah, sebuah keluarga jika mempunyai bank, deposito, investasi, dan aset, ini keuangannya sehat banget, bagus banget, sehat banget. Sehat banget tapi belum sempurna. Karena yang namanya hidup pasti ada aja. Kadang sudah direncanakan tapi hidup tidak sesuai ke sana. Contoh, terjadi resiko yang namanya sakit. Pada saat terjadi resiko sakit, tidak punya proteksi. Contoh, ayahnya sakit harus keluar biaya rumah sakit. Pertama, biaya itu akan dibayar melalui yang satu, pertama akan mengambil dari rekening tabungan yang ada di bank.
Bank nggak cukup akan ambil dari deposito, deposito nggak cukup akan mencairkan investasi, investasi nggak cukup akhirnya akan jual aset. Supaya keranjang-keranjang keuangan ini tetap pada tempatnya, kita perlu bangun namanya pilar. Pilar ini adalah asuransi. Dan asuransi yang cocok untuk proteksi aset adalah asuransi kesehatan. Nah, jadi sebaiknya keluarga yang mana dulu yang harus mempunyai asuransi kesehatan? Jawabannya adalah semuanya, ketiga-tiganya, anak, istri, dan ayah. Jangan hanya anak dulu yang diberikan asuransi kesehatan. Pada saat anak sakit, keranjang keuangan ini tetap aman, tetap aman. Tapi ternyata kalau yang sakit orang tuanya, asuransi kesehatan anaknya kan nggak bisa dipakai orang tuanya. Otomatis orang tua akan mengambil dari simpanan-simpanan ini, kan sama aja. Jadi harusnya yang punya asuransi kesehatan adalah tiga-tiganya. Ini adalah konsep untuk fungsi asuransi yang kedua sebagai proteksi aset. Oke, lanjut. Fungsi asuransi yang ketiga adalah untuk menciptakan aset baru atau perencanaan dana waris atau untuk pelestarian harta. Oke, saya tulis lagi di sini untuk create aset baru. Jelas ya? Oke. Saya akan contohkan di sini adalah kita bekerja. Bekerja ini kerja atau bisnis ini yang untuk menghasilkan uang. Oke. Uang ini digunakan untuk memenuhi biaya hidup dan untuk beli aset. Beli aset ini bisa untuk beli rumah atau tanah atau properti dan lain-lain. Oke. Dan akhirnya orang ini akan menemui suatu kepastian, yaitu adalah tutup usia. Cepat banget ya, kerja, cari uang, mencukupi biaya hidup, dan tutup usia. Dan tutup usia ini ada dua kriteria, yaitu pertama sakit dulu, dan yang kedua adalah mendadak. Sakit dulu ini berdasarkan kebanyakan survei sakit sakit dulu itu 90%. Dan mendadak itu 10%. Tapi saya tidak akan banyak bahas tentang sakit dan mendadak ini ya, karena saya akan bahas tentang fungsi asuransi ketiga yaitu sebagai kredit aset baru. Nah, karena ujung-ujungnya kita bekerja itu kan untuk menghasilkan uang dan membeli aset-aset yang namanya aset itu kan nanti pada akhirnya untuk diwariskan kan. Akhirnya untuk diwariskan. Benar kan? Kalau namanya aset untuk diwariskan, berarti kan aset ini harus dijaga. Oke. Setelah dijaga, aset ini harus dilestarikan. Supaya aset ini bisa dilestarikan. Lestarikan itu bagaimana? Ahli waris atau sebuah keluarga diwarisi sebuah usaha atau sebuah ya usaha atau bisnis. Paling tidak keluarga yang ditinggalkan itu bisa melanjutkan usahanya. Itu namanya dilestarikan. Kemudian yang ketiga, aset ini harus bisa didistribusikan sampai ke generasi berikutnya. Yang namanya didistribusikan berarti kan ada mekanisme, yaitu adalah mekanisme transfer harta. Nah, untuk mewariskan sebuah aset dengan berbagai cara, dan di sini kita akan bahas menggunakan asuransi. Kita akan bandingkan dengan tiga cara menyiapkan aset. Yang satu, kita contoh create aset 5M. Oke, yang pertama cara satu ini adalah untuk aset create aset 5M. Cara satu itu adalah harus mempunyai DP. DP-nya paling tidak 30%. Berarti DP-nya 1,5 M, 1,5 M. Berarti pokok hutangnya berarti ada 3,5 M. Oke, itu ya. Kemudian ada tenor, jangka waktu. Tenornya ada, contohnya buat aja 15 tahun. Oke. Terus ada yang namanya bunga. Bunganya ada 10% per tahun. Oke, kita hitung nih.
Kita hitung, saya akan buka kalkulator saya ya. Kalkulator saya ini namanya financial calculator. Teman-teman bisa download. Nah, tadi kita lihat pokok utangnya tadi ada 3,5 M. Oke, 3,5 M. Bunganya adalah 10% per tahun, terus tenornya adalah 15 tahun. Kita hitung, angsurannya per bulan adalah 37 juta. Dan total paymentnya adalah 6,7 37 juta per bulannya angsurannya, total paymentnya adalah 6,7. Kita tulis di sini, cicilan 37 juta per bulan. Dikali 15 tahun, berarti total paymentnya tadi ada 6,7 M. Berarti modalnya untuk mempunyai aset 5 M, berarti adalah total diangsur plus uang pokoknya 1,5 M. Berarti 5 M ini harus dibeli dengan harga 8,2 M. Kesimpulannya berat di DP. DP-nya terlalu besar, 1,5 M. Dan nilainya 5 M, ternyata kita harus bunganya 3,2 M sendiri. Banyak ternyata ya. Oke, lanjut ke cara kedua. Cara kedua nih ada mekanisme DP-nya 0%. Utangnya sama. Berarti utangnya sama, yaitu 5 M karena DP-nya 0%. Tenornya sama. Tenornya 15 tahun juga. Bunganya sama 10%. Berarti berapakah cicilannya? Kita hitung lagi. Kita isi di sini 5 M. Bunganya 10%. Terminnya atau tenornya adalah 15 tahun. Kita hitung jebret. Nah, per bulannya itu adalah ketemu 53 juta per bulan angsurannya, dan total paymentnya itu adalah 9,6 M. Oke, kita hitung dulu, kita bandingkan. Cicilan sama dengan 53 juta ya. 53 juta totalnya apa tadi? 9,6 M. Total paymentnya itu 9,6 M. Kesimpulannya berat di cicilan. Cicilannya terlalu besar, bro. Oke. Cara satu cicilannya 37 juta per bulan, cara kedua 53 juta per bulan. Gila ya, untuk kredit aset 5 M sama dengan ini 5 M. Ternyata kalau dicicil dengan bunga 10%, ternyata jatuhnya lebih gede. Nah, saya punya cara yang ketiga. Cara tiga ini tidak perlu yang namanya DP. Tidak perlu DP. Hutang nggak ada karena nggak ada yang lunasi. Nggak ada yang dilunasi. Tidak ada hutang karena nggak ada yang dilunasi. Tenornya lebih rendah, yaitu adalah 10 tahun saja. Nah, untuk mengkredit 5 M, cukup 5 M itu sama dengan 20%-nya dari nilai 5 M. Berarti kita cuma perlu bayar ternyata 1 M aja totalnya. Kita hanya keluar duit 20%-nya dari 5 M, yaitu adalah 1 M2. 1 M ini bisa dicicil selama 10 tahun. Berarti let's say per bulan, saya hapus ya, nggak jelas nih. Nah, cicilannya berarti 9 jutaan per bulan. Nah, lebih hebatnya di cara ketiga ini, meskipun baru bayar 1 kali, beli 1 kali bayar, 5 M ini sudah ada di tangan. Sudah tersedia kepada ahli waris.
sudah standby meskipun bayar satu kali. Dan pada saat terjadi resiko kondisi tidak produktif pada apapun, apalagi kondisi dipanggil Tuhan, 5M ini tetap langsung cair. Nah, untuk cara yang ketiga, cara ketiga ini tidak perlu yang namanya biaya BPHTB, nggak perlu. Oke, nggak perlu yang namanya biaya notaris, nggak perlu namanya bayar pajak. Oke, nggak perlu namanya bayar biaya balik nama, nggak perlu yang namanya bayar agen properti, karena nggak ada yang dijual belikan. Kalau yang cara yang A dan cara B itu perlu yang namanya ini. Oke, kalau yang cara C itu tidak perlu, yang ini tidak perlu. Oke, jadi cara C ini sifatnya, itu adalah liquid, itu kemudian anti sengketa, itu anti gonogini, langsung jatuh langsung ke penerima manfaat. Distribusinya mudah dan menyenangkan. Kita hanya perlu surat kematian dan hasil lab saja. Kalau pada saat terjadi risiko ini akan cair secara liquid. Oke, sampai sini. Berarti fungsi asuransi yang ketiga ini adalah sebagai kredit aset baru. Asuransi yang cocok berarti adalah asuransi yang cocok adalah asuransi jiwa dan bisa juga pakai asuransi sakit kritis atau critical illness. Oke, udah saya bahas untuk fungsi dasar asuransi. Bisa untuk pertama bisa untuk sebagai proteksi pendapatan untuk garansi penghasilan keluarga kita. Kemudian bisa untuk proteksi aset dengan menggunakan asuransi kesehatan, dan ketiga bisa untuk menciptakan aset baru. Oke, ini sudah saya tulis. Nah, proteksi pendapatan bisa pakai asuransi sakit kritis dan jiwa, kesehatan untuk proteksi aset, dan asuransi jiwa untuk menciptakan aset baru. Oke, sampai di sini teman-teman untuk bahasan tentang fungsi dasar asuransi. Semoga sedikit paham, dan seharusnya banyak paham. Dan semoga jelas tentang penjelasan saya yang secara singkat, sehingga teman-teman sudah bisa membeli polis berdasarkan manfaat dan tujuannya. Jadi tidak punya polis, tidak beli polis hanya sekedar ditawari terus mau, tidak beli polis karena nggak enak, tidak beli polis karena murah, tidak beli polis karena yang penting punya, bukan begitu. Tapi punya polis harus mempunyai tujuan kenapa polis itu dibeli. Kenapa saya harus beli polis? Apa nilai ekonomi saya? Berapa nilai ekonomi saya yang harus dilindungi? Apa yang terjadi pada saat terjadi resiko? Itu adalah tujuan kenapa kita beli polis. Oke. Oke. Untuk selanjutnya saya akan bahas tentang pemilihan atau urutan asuransi kesehatan, pemilihan urutan tentang jenis-jenis asuransi, mulai dari asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis sebagai proteksi income, dan asuransi jiwa, dan baru kita melakukan investasi. Oke, selanjutnya saya akan bahas itu untuk materi pada hari ini. Semoga bisa menginspirasi, bisa menjadi pemahaman teman-teman, sehingga bisa beli polis sesuai kebutuhannya. Oke, terima kasih waktunya. Sampai ketemu di materi selanjutnya, dan kita bisa belajar bareng dengan pemahaman yang mudah. Oke, selamat pagi, sampai jumpa.